hanya anak-anak di ibu kota saja yang dekat dengan sarana atau mendapatkan sarana fasilitas internet yang cepat, yang rajin membuat aplikasi, tapi di Pacitan, Jawa Timur juga ada sekelompok anak muda yang rajin banget, kalau bisa saya tambahkan, untuk membuat aplikasi. Karena 1 bulan sebelum Ramadan hingga saat ini sudah ada 11 aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan oleh Sipdah Developer. Oke. Dari Pacitan ya, Mas? Iya. Ini sudah ada 11, rajin banget sih, Mas? 11 ya. 11. Apa saja yang Anda ciptakan? Dari 11 untuk mempermudah Ramadan ibadah ya? dalam hal ini ya. Oke. Kalau Ramadan itu ada yang pertama itu jadwal imsakiyah. Ini yang paling banyak downloadnya ini challenge-nya. Kemudian tunggu soalnya jadwal imsakiyah jadwal buka. Oke. Termasuk ada menu untuk buka puasa. Ini resepnya gimana nanti buka puasa. Ada juga doa-doa Islam, kemudian juga ada surat-surat pendek dan banyak dan sebagainya. Kurang lebih itu. Kurang lebih itu. Dari 11 aplikasi ketika Anda menciptakan, mengembangkan, itu berdasarkan permintaan dari pasar, tolong dong buatin aplikasi ini biar one day one juice-nya gampang, karena sekarang lagi tren gitu kan untuk beribadah selama Ramadan ini. Atau ini kreativitas murni dari Sipdah? Kalau kami itu menciptakan aplikasi biasanya tergantung pasarnya. Misalnya kalau sekarang ini Ramadan, ya kita ciptakan aplikasi yang di situ berhubungan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Ada 11 itu ya, misal. Misal ada suatu tren apa yang baru hadir gitu ya, baru datang. Nah, biasanya kita juga bikin aplikasi yang kurang lebih mengikuti tren tersebut. Mengikuti tren. Ini kalau lihat ada 11 aplikasi dibuat oleh teman-teman dari Sipdah. Kemudian dari Masjidku juga bekerja sama dengan banyak orang, aplikasi sampai diunduh 5.000 orang. Bicara masalah aplikasi, sebenarnya sekarang gampang kali ya membuat aplikasi. Apakah segampang itu? Semudah itukah untuk bisa membuat aplikasi dan dijual lah ke Google, ke Android, ke iOS? Dari saya dulu ya. Kalau mungkin tadi disebut kita bikin aplikasi juga based on market needs. Jadi memang kita, misalnya tim kita bikin Masjidku karena memang ada misi sosial di balik itu gitu. Satu faktor itu, dan kedua karena memang dunia digital kan sedang gila dalam tanda kutip ya. Semakin banyak orang yang lagi euforia gitu. Faktor yang pertama adalah misi sosial, karena kita memang pengen mengempower masjid. Jadi masjid itu yang aktif. Selama ini banyak sekali masjid yang kegiatannya sangat oke lah gitu. Tapi mereka mungkin mau bikin website mahal. Kedua susah. Ketiga nggak ada orangnya gitu kan. Nah, kita coba bikin media yang gratis, benar-benar gratis, bisa dipakai oleh semua masjid yang terverifikasi. Semua masjid boleh daftar. Dan kita pengennya bikin media yang sustainable gitu, dipakai terus-terusan baik selama Ramadan maupun after Ramadan. Nah, faktor yang kedua tadi, karena ada needs maka ya ada aplikasi gitu. Kedua karena tadi euforia, memang makin banyak nih orang yang memang suka coding, bikin aplikasi. Baik yang belajar lewat universitas atau jalur pendidikan formal maupun yang otodidak gitu. Jadi euforia itu kemudian membuncahlah itu namanya aplikasi-aplikasi buatan anak negeri. Oke, saya undang kepada rekan-rekan Kompasianer yang saat ini telah bergabung di aplikasi YouMeet Me Telkom. Selamat malam rekan-rekan Kompasianer. Jika Anda punya pertanyaan soal aplikasi yang menunjang ibadah selama bulan Ramadan kepada Mas Johar atau juga kepada Mas Afrik, silakan Mas Rahmat. Oke, thank you Mbak Cindy. Mau nanya masalah aplikasi tadi itu. Selama ini sebelum Ramadan saya cukup banyak mendownload aplikasi-aplikasi Ramadan, tapi itu mayoritas dari luar. Mas Rahmat, maaf tadi saya tidak terlalu mendengar suara Anda, terlalu kecil. Anda menyatakan tadi sering mengunduh aplikasi untuk bisa mendukung ibadah Anda. Aplikasi apa yang menjadi favorit Anda nih? Yang sekarang yang saya punya adalah Ramadan, tapi itu adalah aplikasi yang dibuat oleh orang dari luar Indonesia. Oh iya? Aplikasi apa itu, Mas? Namanya Ramadan. Apa yang Anda dapatkan dari aplikasi itu? Ya, karena pertama dia worldwide, jadi kita bisa, misalnya kita traveling kemanapun, itu kita bisa mendapatkan update atau terutama mengenai jadwal imsakiyah ataupun jadwal sholat tadi. Anda nggak tertarik? Apakah aplikasi yang dibuat oleh teman-teman ini juga bisa seperti itu atau bagaimana? Saya tanya dulu kepada Mas Rahmat, Anda nggak tertarik mengunduh aplikasi buatan teman-teman ini? Atau minimal anak bangsa deh? Ya, saya baru dapat informasinya malam ini. Saya coba setelah event ini aku akan coba lihat. Tapi yang paling penting karena saya cukup sering mobile, apakah itu bisa digunakan di luar Indonesia atau mungkin di luar Jakarta? Oke, dari Sipdah, Mas Afrik. Boleh dijawab. Aplikasi ini ya memang kebetulan kita niche-nya Indonesia, tepat marketnya Indonesia, memang ini untuk Indonesia dari sekitar 10 atau 11 aplikasi. Bahasanya sendiri juga memakai bahasa Indonesia.
Untuk orang yang mobile seperti Mas Rahmat, kalau misalnya lagi di luar negeri gitu, bisa nggak untuk menggunakan aplikasi? Kalau misalnya jadwal imsakiyah misalnya, kalau ini memang kita jadwal yang ada itu berdasarkan kota-kota yang di situ memang ada di Indonesia. Cuman ada di Indonesia untuk ya? sementara ini, mungkin untuk kedepannya bisa kita kembangkan ke sana. Dikembangkan lagi. Kalau Mas Johar dari masjidku? Kalau masjidku, baik iOS maupun Android bisa dipakai di mana saja. Dan mungkin saya bisa cerita dikit kali ya. Jadi yang salah satunya pakai itu ada masjid di Jawa Tengah, dia itu masjid di lingkungan pondok pesantren. Ya. Nah dia lulusannya itu udah tersebar, ada yang di Timur Tengah, ada di mana-mana gitu. Dan dia dengan adanya masjidku sangat seneng karena jadi hub antara pondok pesantren di Jawa Tengah dengan orang-orang yang di luar negeri itu. Nah, tapi kalau seperti Mas Rahmat kondisinya? Kalau tadi kita juga ada jadwal sholat, ada Mouse Finder, itu juga bisa dipakai di mana aja, as long as GPS-nya nyala, nanti akan langsung bisa terupdate. Gitu. Selama GPS-nya nyala, tapi untuk mengetahui komunikasi antara umat yang ada di sini dengan masjid yang ada di sekitar mereka untuk di luar negeri? Kalau misalnya belum, kalau sekarang sih kita memang fokusnya di Indonesia dulu, karena jumlah masjid dan musola itu ada 800.000 lebih. 800.000 ya. Dan kita baru 30. Jadi tujuannya tidak hanya masjid berarti, musola juga? Kalau mereka capable dan mau pakai ya monggo silahkan gitu. Oke, silakan kepada Mas Remin. Iya Mbak, terima kasih. Saya cukup tertarik tuh sama aplikasi yang masjidku tadi. Ya. Itu kan bisa tahu semua kegiatan dan aktivitas di masjid ya. Iya Pak. Itu termasuk bisa tahu juga nggak masjid mana yang sholat tarawihnya lebih cepat atau enggak. Karena itu Milihnya ya, sangat milihnya berpengaruh berapa gitu. rakaat nih Mas Remin? Yang di Blitar itu sepatu ya. Oh iya. Milihnya yang Iya, karena- rakaatnya paling pendek ini ya, paling sedikit ya? Iya, yang imamnya ngebut. Nah, Oke. Sampai ke situ nggak? Kalau sampai berapa lama, berapa rokaat itu mungkin bisa, tapi sampai berapa lama kayaknya enggak ya, karena relatif kan. Beda imam, beda bacaan, dan beda lama waktunya. Tapi memang ada masjid yang update bahwa, oh tata cara tarawih di kita itu, kita menghormati baik yang sholat tarawih 11 rokaat maupun yang 23 rokaat. Jadi di situ dia update. Kita 11 rokaat dulu diselesain setelah 8, 3 sholat witir kan, 3 rokaat. Setelah itu yang 2-3 istirahat dulu, baru dilanjutin lagi. Gitu. Tapi informasi-informasi masjid mana yang rokaatnya lebih banyak atau rokaatnya lebih sedikit, apakah dan juga masuk waktunya dalam masjidku? kayak enggak, tadi Enggak karena ya? relatif. Kepada Mas Remin dan juga Pak Rahmat, di sini ada juga Mas Afrik dari Sipdah, developer yang sudah punya 11 aplikasi ibadah untuk di bulan Ramadan. Nanti boleh tanya-tanya juga ya kepada Mas Afrik, dan kami akan kembali usaha jeda bersama kami di Kompasiana TV. Saya langsung kepada Kompasianer yang saat ini bergabung di aplikasi YouMeet Telkom. Ada Mas Ridwan dan juga Mas Remin. Mas Remin atau Mas Ridwan, kalau punya pertanyaan kepada Mas Afrik, ini adalah pencipta dan juga pengembang 11 aplikasi pendukung ibadah di bulan Ramadan. Masih ada 20 lainnya yang ini aplikasi di luar ibadah. Boleh Anda punya pertanyaan kepada Mas Afrik nih, luar biasa loh dari Pacitan. Silakan. Mas Ridwan. saya tadi kan ada aplikasi yang katanya buat mengingatkan waktu imsak ya. Iya. Itu udah sepaket sama waktu-waktu yang lainnya kayak misalnya sholat zuhur, sholat asar, sama buka puasanya juga sepaket nggak itu? Iya. Jangan-jangan imsak sama buka puasa aja nih yang ada di situ. Udah lengkap itu, termasuk duhur, Udah asar, lengkap ya? maghrib, semua sholat sudah lengkap. Itu yang paling banyak yang diunduh ya dari Yang paling Sipdah. banyak 10.000 kalau nggak, kurang lebih 10.000. Wow, sudah 10.000 orang 10.000 orang. mengunduh aplikasi dari Sipdah. Nah, kalau dari Mas Johar atau juga Mas Afrik, untuk mengembangkan, menciptakan aplikasi ini, tantangannya sebenarnya apa sih? Karena kalau kita lihat dari kondisi internet Indonesia, kecepatannya, tantangannya seperti apa? Saya pengen tanya Mas Afrik dari Pacitan ini, di Pacitan seperti apa di sana? Untuk bisa menciptakan dan mengembangkan ini? Kalau tantangannya sendiri sebenarnya lebih sulit ke teknisnya, karena ini lebih ke arah programming yang memang di situ cukup sulit. Nah, kalau masalah koneksi, jaringan itu, karena pada prinsipnya bikin aplikasi ini kita cukup butuh internet untuk browsing, untuk develop itu sendiri. Untuk maintainnya? Nah, untuk maintain sebenarnya enaknya di Play Store itu kita cukup sekali buat, terus kita nanti upload di Store, sudah cukup. Nah, kalau tantangan dari masjidku adalah memudahkan pengguna untuk sedekah secara online. Ada di situ fiturnya. Itu ada salah satunya ya. Nah, itu gimana tuh? Apakah
sekarang koneksi internet di Indonesia sudah memungkinkan sekali untuk itu, atau justru mungkin ada kendala sendiri? Kalau kendala mungkin yang kita define ada dua sebenarnya. Satu adalah dari internal dan satu lagi adalah dari edukasi penggunanya. Satu dari internal adalah kita mungkin banyak sekali ide-ide di dalam kepala kita. Terus yang mana dulu yang kita bikin, karena kan resource terbatas, waktu terbatas juga. Jadi ini dulu, jadi nggak bisa langsung semuanya gitu. Kalau kita pengennya kayak semuanya aja langsung sekalian. Terus kedua adalah soal edukasi. Jadi kita kan memang meng-empower masjid ya. Jadi dia create kontennya, dia upload sendiri. Itu jadi kita pengennya sense of belonging masjidnya tinggi. Terus mereka juga bisa update ke umat. Nah, hal ini tuh kadang masih menjadi sangat challenging gitu, karena ada yang mesti yang teknologi savvy, ada juga yang nggak bisa caranya sama sekali, tapi it's quite enjoyable ya. Tapi yang menjadi tantangan juga adalah tentang koneksi internet Indonesia yang sering kali dikeluhkan. Nah, saya sudah bergabung dengan Pak Jufri Adrian, Manager Channel Relation dari Telkom Indonesia. Pak Jufri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Pak Jufri, ini tantangan bagi para pencipta dan juga pengembang aplikasi di Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah mungkin koneksi atau jaringan internet di Indonesia. Kalau Anda bisa menceritakan, Pak, sebenarnya di Pacitan sudah ada fiber optik ya, Mas? Ya, tapi hanya di kotanya saja nih. Tapi cuma di kotanya aja. Nah, perkembangan fiber optik di Indonesia seperti apa sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ya, baik. Terima kasih, selamat malam, Mas Aprik dan Mas Narendra ya. Mas Johar di sini. Oh, Mas Johar, baik. Oh iya, jadi Telkom saat ini memang sudah mengantisipasi dengan mengembangkan IndiHome 100% fiber. Nah, tentu sudah sama tahu kalau fiber itu ya bandwidth-nya jauh lebih besar, internetnya bakal lebih kencang gitu ya, ketimbang yang saat ini masih menggunakan kabel tembaga. Tapi Telkom berkomitmen menjadikan Indonesia ini 100% fiber. Demikian, Mbak. 100% fiber ya. Ini pasti akan memudahkan terutama Mas Johar yang masjid-masjid di sekitarnya adalah tersebar di 5 provinsi. Ada nggak sih kendala-kendalanya, kalau ini bisa disampaikan nih kepada Pak Jufri nih? Pengennya seperti apa sih bisa memudahkan nanti masyarakat untuk berkomunikasi antara umat dan juga masjid melalui aplikasi Anda? Satu, mungkin kita pengen mengajak kalau misalnya ada teman-teman semuanya di seluruh Indonesia yang kenal dengan orang masjid, kira-kira pengen di-empower dari ICT-nya, itu kita bisa menggunakan masjidku, itu semuanya free. Kita akan melakukan empowerment terhadap masjid secara bertahap untuk pakainya. Kalau dari internet juga harapannya makin kenceng ya, karena kalau misalnya pakai aplikasi terus lelet juga agak bete mungkin ya usernya. Agak bete. Ini fiber optik, ada mumpung ada Pak Jufri Adrian nih. Anda pengen seperti apa nih? Kan Pak Jufri berjanji 100% fiber optik nih. Kapan ini? Mungkin. Kapan, Mas Aprik nih, kapan nih Pak Jufri? Baik, memang dalam saat ini terus dilakukan migrasi dari tembaga menuju fiber. Ini tinggal tunggu tanggal main aja ya, Mas. Target dari Telkom sebenarnya di tahun 2015 ini Telkom sudah bisa melayani sampai 3 juta pelanggan IndiHome gitu. Nah, IndiHome akan sangat powerful bila dia sudah berjalan di atas fiber optik. Demikian. Di atas berapa? Maaf Pak Jufri tadi terputus. Akan maksimal optimal hingga kapan, Mbak? Di manajemen kami di tahun 2016 ini targetnya sudah 2016 ya, itu 100% fiber sudah meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nah, seluruh wilayah Indonesia, oke. Kalau untuk Mas Afrik ya mudah-mudahan harusnya tidak lama lagi ya. Saat ini Telkom terus mengembangkan dan terus memigrasikan kabel-kabel tembaganya menjadi fiber. Demikian. Oke, kepada rekan-rekan Kompasianer, jika Anda juga ingin bertanya soal fiber optik, kita ada Pak Jufri Adrian di sini mumpung. Kepada Pak Ridwan, silakan. Itu tadi dia yang mau tanya duluan, katanya dia udah ngacung. Ya, silakan. Oke, Mbak Cindy. Bisa dengar? Bisa, silakan Mas Remin. Ini menarik sekali karena kemarin saya baru saja menghadiri undangan dari sebuah provider swasta yang juga mengusung isu fiber optik dan itu sangat menarik. Cuman mungkin pertanyaan saya adalah masalah coverage area, karena di provider kemarin itu mereka masih memiliki keterbatasan dalam melakukan development dalam coverage area. Bagaimana dengan Telkom sendiri, khususnya di Jakarta mungkin? Khususnya di Jakarta, Pak Jufri, ini ada pertanyaan juga, tantangan juga nih mungkin untuk Pak Jufri dan Telkom.
Betul, untuk Jakarta sendiri juga saat ini masih terus migrasi ini masih berjalan terus ya, belum semuanya menggunakan fiber, tapi kami terus saat ini kawan-kawan kami di lapangan terus memigrasikan tembaga menjadi fiber tadi, karena memang tantangan saat ini kita semua butuh internet yang cepat gitu ya. Demikian, mungkin tadi di daerah mana Pak? Di Jakarta? Di Cibubur. Cibubur tuh Pak Jufri. Jadi untuk itu bisa, kalau ingin tahu pasti sejauh mana atau sudah siap, apakah IndiHome-nya sudah support fiber, bisa menghubungi 147 atau datang langsung ke Plaza. Di sana Optable bisa langsung menanyakan bagaimana dan kapan fiber di tempatnya akan digelar. Baik, Pak Jufri Adrian, Manager Channel Relation. Terima kasih, dan juga kepada rekan-rekan Kompasiana telah bergabung di Kompasiana TV melalui aplikasi You Meet Me Telkom. Terakhir kepada Mas Johar dan juga Mas Afrik, ini aplikasi cuma akan Anda buat di Ramadan ini saja, memanfaatkan momen ini, atau ada rencana-rencana ke depan untuk membuat aplikasi lebih banyak lagi, lebih banyak menjangkau masyarakat luas, Mas Johar? Kalau masjidku fokusnya memang bukan untuk Ramadan. Tadi saya bilang kayak kita pengen jadi sustainable platform media antara masjid dan umat. Jadi kita harapannya kalau Ramadan ini kan mungkin awal kita baru sebulan, dan harapannya nanti kedepannya makin banyak masjid yang pakai itu, dan makin banyak orang yang pakai. Oke, Mas Afrik silakan singkat saja. Kalau untuk Sibdah ini memang kita mengikuti tren ya, ketika sekarang bulan Ramadan kita ciptakan aplikasi yang memang berhubungan dengan bulan Ramadan sendiri. Ketika nanti mungkin setelah Ramadan tetap kita kembangkan aplikasi yang lain yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Ditunggu sampai nanti bisa global seperti harapan dari Pak Rahmat tadi ya. Terima kasih Mas Johar, terima kasih juga Mas Afrik telah bergabung di Kompasiana TV. Saya tutup sampai di sini, saudara. Kompasiana TV malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.